Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para bapak dan para ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Amanah, mudah-mudahan kita pagi ini mendapatkan cucuran rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada surah Al-Imran ayat 159 ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا ذا القلب لانفضوا من حولك. Dalam penggalan ayat ini kita menjumpai ada beberapa huruf isti'la, huruf tinggi itu ya. Di antaranya ada zad, ghain itu, terus lan fadhu dad, khussa tin qiz itu huruf isti'la. Khussa bin kha sad Dautin dot rin to qil qaf dan za, itu huruf isti'la, huruf tinggi semuanya. Memang lidahnya itu agak ke atas tuh ya. Di sini ada berapa? Zat, ghain dengan dot di sini. Kita ulang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم fil amr. Jadi rohnya hanya ini aja sedikit ya, amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul
gunnah. Kalau ini i sama tadi. I sedikit didengungkan. Kita ulang juga. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu? Setelah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Shadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah, linta itu layin, lana yalinu lainan, lemah lembut, layin. Walau kunta, kalau andai kata kamu dulu itu fadhon itu kasar, ghalidhul qalbi. Ghalidh itu biasanya kalau ini tebal, ghalidh itu ya keras hati gitu ya. Kasar hatinya keras, ghalidhul qalbi. Lan faddu laknya itu taukid, sungguh mereka akan bubar, lari min haulik, dari sekelilingmu. Fa'fu, berikanlah maaf, anhum, terhadap mereka. Wastaghfir, mintakan ampunan, lahum, kepada mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah atau ajak mereka bermusyawarah fil amri, dalam
perkara urusan, ini urusan perang maksudnya. Fa iza azamta, dan apabila engkau berkeinginan keras, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kamu serahkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Baik, ini dulu satu-satunya tadi linta. Ini termasuk sikap Nabi menghadapi orang-orang yang orang-orang yang mereka kecewa, mereka kesel, mereka putus asa karena mereka banyak mendapatkan kesulitan di dalam perang Uhud. Jadi supaya kita tahu nih alur ceritanya. Pada ayat sebelumnya kan dikatakan panjang lebar tentang ketika perang Uhud, di mana pasukan itu berantakan dan banyak yang terbunuh, dan dari syuhada Uhud. Setelah itu juga banyak yang lari, banyak yang murtad, macam-macam lah. Dan yang terakhir di 156 di situ, jangan kamu seperti, wahai orang beriman, jangan seperti orang kafir kamu, jangan begitu. Dan juga jangan seperti mereka ketika mereka mengatakan, begitu rombongan pada berangkat perjalanan dalam berjuang atau mereka dalam perang, lalu mereka mengatakan, coba kalau mereka itu bersama kita tetap di rumah, nggak keluar, kan nggak pada mati, nah, gitu kan? Ini kan kegaduhan di tengah-tengah pasukan mereka setelah perang Uhud, berantakan udah ruangan. Mereka yang lari dipanggil-panggil Nabi, enggak juga nengok. Kan sebelumnya begitu. Nah, kemudian pada ayat yang kita baca ini, fabima rahmatin minallahi lintalahu, dengan sebab kasih sayang yang Allah limpahkan ke dalam Nabi Muhammad, lintalahum, engkau bisa bersikap lunak. Jadi sikap lunak menghadapi kegaduhan, sikap macam-macam lah, tuduhan ini segala macam, saling menyalahkan, gitu kan. Nabi di sini dengan kasih sayang yang Allah limpahkan dalam dirinya, lintalahum, kaum Muhammad bisa bersikap lunak. Ini kan kita sebelumnya juga tahu bahwa memang Nabi Muhammad ini kan Rasul Rasulur Rahmah, Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali rahmat lil alamin. Dan ini adalah visi dan juga sekaligus misi yang terbesar dalam perjalanan manusia. Rahmah, kasih sayang. Oleh sebab itu Asmaul Husna pun juga diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, mengawali juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang rahasia Rahman. Sedikit barangkali kalau ini supaya punya gambaran saja. Seorang Ibnu Arabi yang sangat luar biasa dan juga ulama besar, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu bahwa Allah memberikan kasih sayang yang tak terbatas, tidak batas, melewati semuanya, makhluk Allah semuanya yang ada di bumi, yang ada di alam ini mendapatkan sayang Allah itu umum namanya. Itulah maka Rahman itu sesungguhnya simbol daripada kehidupan dunia. Ibnu Arabi
Sementara Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada mereka yang selalu taat, yang soleh, yang baik, dengan kasih sayang khusus, itulah surga. Jadi Rahman itu adalah simbol daripada kehidupan dunia itu sendiri. Karena dalam kehidupan dunia ini tidak seorang pun, tidak siapapun kecuali tersentuh oleh kasih sayang Allah. Itulah sebenarnya posisi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi maka ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah atau atas nama Allah yang Rahman, berarti ketika orang baca bismillah untuk mengawali atau melakukan sesuatu, setidaknya bahwa niatnya itu niat yang baik, bukan tidak ada niat untuk melakukan keburukan. Itu paling enggak itu. Yang kedua yang dalam bahwa semua perbuatan kita harus membawa rahmah. Itu kan bismillah itu seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita baca bismillah tapi kemudian dalam perilakunya itu tidak ada dalamnya unsur rahmah, berarti nggak benar bacanya gitu. Nah ini, jadi satu sisi rahmat itu begitu luasnya. Rahman itu ya dunia itu. Maka ketika orang barangkali Pak Kiai Mas Niata, orang dari sejak dulu itu lalu berselisih tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan selalu begitu kan dari dulu kan. Di Mekah kan, di Madinah, di mana itu bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Selalu itu. Nah, kata yang satu, lah kalau begitu Allah bertempat dong. Masalah lagi. Nah kalau ditafsirkan bahwa Allah itu kemudian bersemayam, artinya sesuai dengan apa? Dengan sifat yang layak baginya. Enggak sampai selesai. Tapi ketika kita bicara rasa ini memang luar biasa, dan itu kita rasakan bahwa aras itu adalah singgasana. Dalam Al-Quran dikatakan wa kana arshuhu 'alal ma. Jadi proses terjadi kehidupan ini dulu bahwa singgasana Allah itu di atas air. Seakan-akan begini, bahwa kehidupan itu tidak bisa tanpa air. Dan air itu adalah simbol daripada kehidupan. Kan gitu kan? Nah, kemudian ini ulama-ulama yang begitu dakik, begitu teliti. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sebuah singgasana kekuasaan. Singgasana apa sih? Singgasana kan tempat ini, singgasana. Nah, singgasana di sini apa? Singgasana Allah itu bukan dari kayu, itu bukan dari kursi, bukan dari marmer, bukan dari apa? Bukan dari apapun. Singgasana itu yaitu kasih sayang itu, gitu loh. Nah, enak ngomongnya. Jadi singgasana kehidupan Allah itu, singgasananya rahmah itu, kasih sayang. Ini yang harus dipahami. Kasih sayang itu singgasananya. Dia berdiri, dia berlaku dalam apa? Singgasana kasih sayang, rahmah itu. Jadi bahan itu bukan kayu, bukan apa-apa, tapi singgasana itu adalah kasih sayang itu sendiri. Oleh sebab itu orang yang harus dalam hidup ini memang harus punya itu sifat rahmah itu, gitu. Ini salah satu terangan dari ulama-ulama seperti itu, kan? Nah, maka dalam hal ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang memang secara utuh bisa mempraktikkan atau bisa mengimplementasikan rahmah yang besar itu dalam segala aspek kehidupan, dalam segala kondisi. Nah, di sini di saat yaitu tadi perang Uhud, mereka itu yang pasukan-pasukan itu berantakan, yang terbunuh, yang sakit, yang nangis, yang kecewa, yang macam-macam. Di sini kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmah yang sesungguhnya Allah titipkan kepadamu, itulah kamu bisa bersikap lunak.
Walau kunta fadhon, andai kata kamu pada saat itu menjadi orang yang kasar, ghalidhul qalbi, keras hatinya, lan faddu min haulik, pasti sudah bubar semuanya itu. Ini kan kadang kita menyikapi banyak hal sekarang ini kan macam-macam itu lah kan ya. Ini posisi Nabi harus seorang pemimpin yang harus menghadapi orang yang bermacam-macam. Maka ternyata inilah yang menjadikan kesuksesan perjalanan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap lunak dalam posisi yang tepat. Jangan begitu kan? Dalam posisi yang pas. Dalam posisi yang seperti itu rupanya ini yang lebih tepat. Memang kan nanti bahwa orang yang hakim, orang yang bijak itu dia bisa melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat pada orang yang tepat, itu kan begitu. Itu namanya bijak gitu kan. Itu hakim itu. Artinya apa? Ya memang dalam posisi seperti itu lunak itu yang tepat. Kalau enggak pada bubar semua itu. Pas itu gitu loh. Tapi bukan berarti memang dalam sikap hidup semua itu lalu lunak, tidak. Satu saat kadang-kadang memang harus keras kan begitu kan, harus tegas kan begitu. Ya tinggal tergantung sesuai dengan tuntutan. Kalau bahasa balaghah itu muqtadul hal, sesuai dengan tuntutan keadaan itu maunya bagaimana, sikapnya bagaimana, begini ini kan begitu kan. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, bisa memposisikan diri, dan juga bersikap yang tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Itu yang disebut namanya hakim. Itu yang bahasa balaghah muqtadul hal, sesuai dengan tuntutan keadaan. Ya kan? Oleh karena itu tidak satu dalam hal ini satu pendekatan, tapi juga macam-macam pendekatan apa yang dibutuhkan. Nah, ini prinsip dalam hidup seperti itu. Jadi di sini ini Allah perlihatkan tentang perilaku dan sikap Nabi yang begitu lunak. Maka nanti dilanjutkan itu dengan fa'fu anhum. Itu cirinya, kamu maafkan mereka. Kalau yang punya sikap macam-macam udah begini, kamu maafkan. Yang menghujat, yang begini, ya sekarang itu ya kita lihat orang semakin semakin banyak pikiran, semakin banyak pendapat, semakin banyak keinginan dan sebagainya. Ya itu kan di situ maka itu pandai, ini bijak banget. Tapi kemudian ketika dia lunak, Allah ini fa'fu anhum, sudah kamu harus bersikap memaafkan. Orang memaafkan itu berarti orang besar itu jiwanya. Memaafkan. Satu itu ya. Wastaghfir lahum. Bukan cuma maafkan, tapi juga mendoakan, mintakan ampun, ya Allah, orang yang begini sikap ini diampuni ya Allah. Orang yang masih ngomongnya masih nggak enak, ampunlah dia, diampuni. Jadi bukan dimaafkan, maafkan saja di situ, tapi dimintakan ampunan. Wastaghfir lahum. Ini kan sikap sebetulnya, sikap hidup itu. Kita ini kadang-kadang padahal habis sholat juga selalu begitu. Wa astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimin, ya Allah ampunilah dosa orang muslim dan muslimat dan mukminat, kan seperti saja. Itu cuma kadang-kadang dalam ucapan aja, padahal itu sikap hidup manusia gitu lah. Pernah nggak terpikir begini, kalau tetangga itu ngeselin, coba ibu-ibu, orangnya jutek, orangnya kayaknya gimana ya, kasar, judes. Pernah ngedoain malam-malam, ya Allah itu teman saya, ibu saya, tangga saya ini, ampuni dosanya ya Allah, lunakan hatinya. Pernah ngedoain itu begitu enggak? Itu masalah itu. Padahal kalau kita katakanlah penguasa siapapun yang memang kadang ya banyak kekurangannya gitu, kita minta ampunan ya Allah. Dia berampun, ya Allah berikan petunjuk. Andai kata dia dapat petunjuk, mendapat ampunan, sudah pasti dia nggak akan seperti itu, mamanya gitu kan. Ini kan setidaknya seperti itu. Nah itulah sikap orang besar tuh begitu itu di sini. Itulah sosok Nabi. Sekali-kali maka kita jangan cuma ngajak, tapi doain juga. Maka dulu tuh banyak orang ketika ngajak orang, kok masih susah, masjid susah, sholat susah, ini susah, lalu nangis, ditangisin gitu, ditangisin.
Oh teman saya masih begini, ya Allah ampuni, ya Allah, ditangisin gitu. Ini kan model begini yang jarang kan begitu. Ini ada satu saya ingat dari cerita. Tapi saya sampai lupa itu di termasuk pegawai dulu Google gitu kan. Dia adalah orang, mohon maaf, non muslim ya. Dibilang begini. Padahal sih dia dari kita, seandainya kalau yang kita bicara kita kayaknya nggak banyak yang dengerin. Tapi karena yang ucapan itu nyeleneh dari non muslim itu, dia katakan begini, kalau kamu ingin mendapatkan rasa bahagia, gampang sekali. Coba cari 2 orang musuhmu yang paling kamu benci. Yang paling benci kamu siapa itu? Yang paling ya nakal yang begini benci. Coba didoakan dia. Doakan Tuhan, tuh kalau orang itu benci banget kepadaku, saya jahat banget, diberikanlah petunjuk, berikanlah. Itu seperti itu. Ini yang bicara bukan ini, tapi itu jadi viral, menjadi banyak karena yang bicara itu, padahal sih itu yang konsep di dalam Islam itu ya jauh kemana-mana itu seperti itu. Tapi itu yang begitulah, artinya memang ternyata begitu kita belajar. Oh iya, yang kita benci, yang dia memang iri kepada kita, yang jahat kepada kita, selalu begitu kita doakan. Itu kayak melepas diri itu, terus melepas itu luas hatinya gitu. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan begini, memang dalam hidup ini 2 hal yang harus memang kita harus bisa menyelesaikan. Pertama, menerima hal yang tidak kita sukai. Menerima hal yang tidak kita sukai itu, apapun yang nggak sukai. Banyak nggak Bu? Banyak nggak yang disukai sama kita itu? Ya kan? Kegagalan nggak sukai. Suami kawin lagi suka nggak? Nah itu kan diantaranya kan begitu kan. Pokoknya segala hal yang tidak disukai harus bisa menyelesaikan itu. Satu, jadi bisa menerima hal yang tidak disukai. Yang kedua, berani melepaskan sesuatu yang dicintai. Nah itu kan, kalau udah bisa begitu udah hebat. Karena ini sikap ini nih. Jadi kalau simbolan tadi lintalahum, jadi sudah Nabi itu menerima sikap itu mereka tuh. Kok orang pada begitu sikapnya, kok menyalahkannya terus banyak. Nah, itu berarti menerima sikap, menerima sesuatu yang buruk yang tidak disukai dalam hidup. Itu kan berlawanan kan, yang nggak suka kita terima, justru yang kita sukai kita harus melepas. Dan kalau kita bisa melalui ini, berarti kita sudah sebagian besar kehidupan itu sudah kita selesaikan dalam diri kita itu. Karena memang dunia itu adalah darul imtizaj, yaitu kampung negeri campuran. Memang harus kita bisa melalui itu. Jadi ada surga, ada neraka. Dalam diri kita ada panas, ada adem. Ya kan mungkin itu selalu begitu. Menghadapi yang selalu kontradiksi, yang berlawan, berpasangan seperti itu. Nah ini sikap Nabi. Jadi fabima rahmati minallahi lintalahum. Jadi karena rahmat kamu itu bisa bersifat lunak. Kemudian jikalau kamu kasar, keras hati, pasti pada kabur semua, selesai udah. Ya kan? Nah, maka diiringi dengan fa'fu anhum, maafkan, wastaghfir lahum, kamu mintakan ampun kepada mereka itu. Ampun, ampunilah. Sudah 2 itu. Jadi kita sudah maafkan, ditambah lagi juga mohonkan kepada Allah ampunan kepada Allah. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum, ajak mereka kembali untuk bermusyawarah. Ini kan masalahnya. Jadi kalau wasawirhum fil amri, ini konteksnya yaitu fi amril harbi, dalam nanti ketika perang. Kan ini kan kisah-kisah perang gitu kan. Coba, jadi ajak mereka bermusyawarah dalam bagaimana menghadapi strategi dari peperangan itu nanti umpamanya begitu. Ini wasawirhum. Tapi ini kan umum. Tapi kalau konteksnya, karena begini, Islam itu kan mengajarkan bahwa banyak lafaz-lafaz yang sifatnya umum, tapi tadi maksudnya adalah peristiwa yang khusus, peristiwa konteksnya ya, kisahnya. Tapi yang dimaksud itu bukan situ konteksnya, tapi juga adalah
secara umum. Ini yang dikatakan dalam bahasa usul fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu patokan juga bahwa yang pelajaran yang diambil dari teks atau apa itu yang pesannya umum, bukan cuma karena peristiwa itu. Kalau peristiwa itu kan cuma dulu kejadian, ini kan seperti itu. Ini ceritanya cerita supaya Nabi mengajak musyawarah mereka di saat perang. Nah sekarang apakah memang musyawarah itu di saat perang aja? Tentu tidak, ya kan? Tapi umum dalam segala hal yang butuh untuk yaitu bermusyawarah. Ini namanya musyawarah di sini secara umum, tapi konteksnya ceritanya itu sebetulnya tadi dalam masalah mengajak musyawarah kembali mereka. Jangan mereka ditinggalkan. Ayo siapa yang kemarin barangkali menyalahkan yang mereka kecewa begini? Apa sih sebenarnya keluhan kamu? Itu dicari gali tuh. Musyawarah. Ini jalan alur ceritanya seperti itu. Jadi 3 sikap, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Berarti musyawarah itu begitu pentingnya, dan ini menjadi menjadi dasar pikiran dalam bermusyawarah atau membangun masyarakat. Itu yang disebut namanya mungkin demokrasi kali ya. Cuma kalau demokrasi kan beda ini kan. Tapi ini adalah dasar-dasar dalam menegakkan, membangun satu komunitas, membangun satu negeri, satu kampung dan sebagainya. Itu harus ada musyawarah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau dalam satu riwayat, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidaklah akan kecewa orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah ini ketika kita bingung, karena banyak dalam hidup ini yang memang kadang di luar pikiran, di luar dugaan kita. Banyak persoalan yang kadang akal itu nggak bisa mengatasi jawabnya, atau kebingungan, atau ketetapan hati itu. Ini kadang-kadang ada itu dalam diri kita. Maka mintalah arahan itu bahasa itu, minta arahan, yaitu pertama dari Allah. Itu disebut namanya istikharah. Karena enak itu sebetulnya kan. Jadi orang Islam juga gampang itu. Kalau lagu begini udah saya ngadep pada Allah. Cuma karena kita nggak biasa itu kadang-kadang masalahnya gitu. Padahal si istikharah itu kan kadang begini orang kita ini. Ustaz istikharah. Emang istikharah apa? Ini saya lagi bingung, ini istri saya ini yang si A apa si B sih ya, si Zainab apa si Hindun, ini bingung. Dua-duanya bagus Pak Ustaz. Jadi kalau istikharah itu masalah kawin melulu. Ini yang jadi masalah itu. Padahal bukan itu. Kita mau berangkat di jalan ini kayaknya kok ragu sih ya istikharah. Kita mau begini istikharah, mau dagang begini, mau istikharah itu harus jadi memang menjadi jalan hidup. Jadi bukan cuma ketika tadi menentukan jodoh, bukan. Nah ini jadi istikharah itu minta pendapat kalau bahasa kita ya kan, minta pendapat kepada Allah ya kan. Dan setelah istikharah lebih juga tidak kurang penting ya musyawarah. Kalau musyawarah itu minta pendapat dengan orang lain, kayak apa satu-satu, kamu begini-begini ya kan. Jadi rame-rame, kalau rame-rame kan tahu orang yang satu pikiran begini, yang satu begini, dan itu kemudian disimpulkan, gitu kan. Jadi satu sisi itu kita minta petunjuk dari Allah, yang kedua ditambah dengan musyawarah. Padahal Nabi itu sebenarnya sudah dengan kecerdasan bisa, ini yang begini-gini. Tapi kadang-kadang Nabi mengajak, ayo musyawarah ini bagaimana. Walaupun kadang Nabi Muhammad sendiri yang keputusannya ataupun pendapat yang lalu yang memang dari awal sudah Nabi ketahui gitu, tapi tetap aja musyawarah gitu. Nah ini jadi Allah ajarkan atau perintah kepada Nabi wasyawirhum fil amri. Tiga itu, jadi memaafkan, mintakan ampun dan musyawarah. Kemudian fa idza azamta. Nah kalau sudah tadi musyawarah,
Fa iza azamta, apabila kamu berkeinginan besar, keinginan bulat, sudah keinginan begini, tapi dengan hitungan musyawarah semuanya itu, fatawakkal 'alallah, serahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu, karena bisa jadi ada hitungan-hitungan pikiran yang kurang pas. Jadi kalau semua itu kita minta petunjuk dari Allah, ini sudah bagus, ini kelihatannya bagus, bismillah, jalan. Tapi ternyata umpamanya di sana gagal, kita sudah musyawarah, kita sudah, jadi nggak ada yang saling menyalahkan dan sebagainya gitu. Dan inilah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai mutawakkil. Jadi wakil ini kan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lah bagaimana menyalahkan kepada Allah, apa lalu kemudian kita serahkan begitu aja? Tentu setelah usaha dan kemudian tadi kita memahami apa yang memang sesungguhnya yang ingin kita tuju, yang kita raih itu apa saja sih. Pertama berarti katakanlah punya semangat, sabar, itu kan ada pada Allah semua itu, gitu loh. Bukan lalu ujuk-ujuk itu tawakal, sebenarnya enggak. Jadi apa sesungguhnya nih untuk menyelesaikan ini, bahwa tadi untuk menuju kepada sukses ini berarti satu membutuhkan cerdas, pinter, sabar, kemudian apalagi itu sifat semua itu ada dalam diri Allah, semuanya itu kita ngambil dari sana, itu kesalahannya Allah, inilah yang kepahami begitu. Jadi bukan kayak orang nekat, bukan. Oh saya mau tawakal lagi kepada Allah, nggak pikiran begitu, karena Allah segala-galanya, Dia yang maha ini, yang maha itu, semuanya itu ada di sana itu. Nah itu yang kita kejar itu, teman, itu sebut saya sabar ya Allah, maka sudah diserahkan itu sabaran itu. Jadi gitu. Jadi seakan-akan bahwa kita yang ada pada diri kemampuan kita itu bukan dari diri kita, itu sungguh itu dari Allah itu sendiri. Itu kita serahkan, kita kembalikan. Itulah yang disebut namanya mengembalikan, memberikan kembali hak rububiyah, hak ketuhanan itu kita kembalikan. Kita hanya cuma pinjam doang, ibaratnya seperti itu. Nah ini itu tawakal. Jadi apa namanya tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena sifat Allah itu wakil itu yang mewakili, yang lima itu. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kamu, maka fala ghaliba lakum. Tidak ada yang bisa mendominasi, mengalahkan kepadamu, enggak bisa. Karena sebenarnya dari sana itu. Kalau Allah menolong. Oleh karena itu pertolongan Allah itu harus harus tegak lurus dengan sifat-sifat Allah itu sendiri, sesuai dengan ajarannya, perintah-perintahnya. Nggak mungkin pertolongan Allah itu akan turun kepada orang yang berkhianat, nggak mungkin. Ini yang terjadi perang Badar, perang Uhud. Nah maka banyak yang melanggar dalam peperangan begitu, maka masa mau dikasih menang terus, sistem jadi rusak gitu loh. Itu begitu, ya kan? Sengaja memang bukan Allah nggak bela, bisa aja. Tapi ketika mereka pada melanggar kemudian lalu dimenangkan, itu kan jadi aturan jadi rusak itu aturannya. Oleh karena itu bahwa orang mukmin tetap pada prinsip jalan itu gitu loh. Yang semestinya begitu sistemnya. Nah ini ya, in yansurukum fala ghaliba lakum. Menolong Allah itu ya menolong tadi aturannya itu, ajaran semua sifat-sifat itu harus itu gitu loh. Kalau Allah tadi memberikan punya banyak sifat-sifatnya, ya kalau kita sendiri khianat umpamanya, ini kan berarti nggak pas, nggak tegak lurus dengan Allah itu kan, begitu kan. Nah itu yang akan jadi rusak sistem. Maka perang Uhud itu menjadi contoh bahwa kekalahan itu bukan karena Allah tidak ingin menangkan, tapi karena ulah sendiri gitu loh. Jadi kalau pikir-pikir memang sistem Islam itu memang di situ sebetulnya. Kalau memang tegak lurus terus begitu, nggak usah minta langsung. Itu yang pernah terjadi pada perang Badar. Jadi ada dua contoh, perang Badar dan perang Uhud.
Wa iyakhzulkum, dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan bagaimana, siapa lagi yang akan membela menolong kamu sesudahnya? Nggak ada lagi, ya kan? Kalau kita tidak kalau kita minta ampun kepada siapapun, nggak ada, kepada siapa lagi? Makanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, karena kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau ya Allah, kan itu segala-galanya, ya kan? Jadi ini kalau Allah sudah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, sudah, siapa lagi pertolongan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali lagi, hendaklah hanya kepada Allah mereka berserah diri, yaitu orang-orang yang mukmin. Saya kira itu, barangkali mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, mau nanya nih. Berkaitan bacaan, kan itu ada wakaf. Gimana itu? Ada wakaf. Contoh nih. Jadi ada kola, ada sola, ada kadang jim. Iya. Sepengetahuan saya kalau sudah ada wakaf begitu kan harus berhenti. Tapi ini langsung dari bacaan, contoh ini, fatawakkal 'alallah, ini ada kola ini, tapi kita langsung baca fatawakkal 'alallahi illallah, kan langsung itu. Kira-kira saya biar meyakini bahwa yang namanya kola itu harus melihat kola, sola, jim, itu harus total berhenti, apa boleh dilanjutkan? Tolong jelaskan pakai. Baik, itu memang terkait daripada makna. Sebenarnya itu kan wakaf, berhenti atau ibtidak, mulai, itu kan kaitan dengan makna ya kan, gitu kan, kaitan dengan makna. Orang yang tahu maknanya akan, walaupun nggak ada tanda-tanda, tahu berhenti di mana sebenarnya kan. Ini memang kalau masalah tanda wakaf, tanda wakaf itu sebetulnya itu kaitannya dengan makna daripada ayat-ayat itu sendiri. Jika kita memahami maknanya di sini, berarti kita di sini koma nih, di sini titik nih, nah gitu. Oh, ini jangan berhenti nih. Sebetulnya itu. Lalu ditandai dengan tanda-tanda wakaf. Nah, sholat diantaranya ini yang bagusan lanjut, ya kan? Bagusan lanjut nih. Kalau sholat itu kayaknya lebih kepada apa sih, koma kali ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Kata saya berhenti aja karena memang suara kita tuh nafasnya nggak begitu panjang, ya kan. Dari situ berhenti. Tapi sebenarnya kalau lanjut itu bagus, ya kan. Walaupun terjadi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlika fa'fu anhum. Nah, itu kan, itu bagusnya terus. Tapi kalau qola bagus berhenti. Bagusnya berhenti itu. Nah, jim jaiz boleh, ya boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, ini yang boleh tadi. Jadi sholat itu bagusnya terus, itu benar nyambung. Sholat itu nyambung ya. Kalau qola itu bagusnya berhenti. Nah, di sana yang ada lazim, ada lazim itu harus berhenti, karena kalau nggak berhenti itu maka maknanya bisa lalu rancu gitu. Satu contoh begini, wala takun ka sahibil khut idnada fa huwa mulim, idnada wa huwa maqdum, gitu kan. Wala takun ka sahibil khut, itu di situ tandanya itu mim, lazim, harus berhenti. Janganlah kamu seperti Nabi Yunus. Jangan kamu seperti Nabi Yunus. Kok jangan seperti Nabi Yunus? Mana ketika dia frustasi, dia kemudian melemparkan dirinya, kan begitu kan? Ya kan, jangan kamu seperti dia itu. Nah, itu sampai situ bagusnya. Tapi idnada wa huwa maktum, ingatlah ketika dia manggil kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Contohlah dia seperti itu. Jadi satu ayat di penggalannya, jangan seperti dia, tapi penggalannya jadilah kamu seperti dia. Nah, sekarang kalau kita gabung jadi nggak keluaran kan? Ingatnya, janganlah kamu seperti Nabi Yunus di saat dia berdoa kepada Allah. Kan jadi ngawur namanya.
Jangan kamu seperti Nabi Yunus ketika berdoa. Berarti gimana dong? Jadi nggak boleh tiru doanya Nabi Yunus dong, kan begitu kan? Nah itu namanya ada waqaf lazim itu di. Wala takun kasahibil hud. Jangan kamu seperti Nabi Yunus. Selesai. Apa masalahnya? Dia dulu tadi menjatuhkan dirinya melempar diri ke ke laut gitu kan. Kecewa, katakanlah kecewa itu. Jangan seperti dia itu. Nah, tapi ayat selanjutnya begitu dia kemudian dimakan oleh hiu ikan besar, lalu di dalam dia lalu nangis idnada. Ingat bahwa maktum dia begitu susahnya dia la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, dalam konteks ini hendaklah kamu jadikan dia, kamu seperti dia itu. Kalau lagi susah, kamu harus manggil-manggil kepada Allah. Ya kan begitu kan? Ini kan maka dipisah dengan waqaf lazim. Lazim itu harus berhenti. Nah, udah waktunya habis. Udah cukup kan? Itu jadi terkait dengan makna. Ya saya kira itu. Ya mudah-mudahan ini menambah wawasan saja. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, sehat, afiat, dan Allah mendekatkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.